Nah pemirsa, terima kasih Anda masih di Dialog Terkini. Ini adalah segmen terakhir dari kita mengenal lebih dekat dengan Markas Hanan, juga belajar Al-Quran sejak usia dini. Nah di studio kita telah kedatangan adik-adik dari Markas Hanan sendiri. Nah mereka kedatangan ke sini untuk mempertunjukkan sebuah apa nih Pak? Iya, membaca ayat suci Al-Quran. Bisa langsung dimulai ya Pak ya? Oke, dimulai dari adik siapa dulu nih? Oke, bareng-bareng. Ya. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin. Oke. Lalu gimana nih Pak? Coba Bapak selaku ininya. Ya, alhamdulillah ini santri kita Hanan umur 5 tahun, Akbar 5 tahun ya. Oke. Kemudian Alman 3 tahun ya. Nah, nanti masing-masing kan baca Quran. Yang ini baca surat Tur, ini baca Al-Waqiah, ini baca surat An-Naba. Oke, kita mulai dari Hanan. Iya, baca silakan Watur. Coba Kakak Hanan gimana? Gimana nih yang cantik coba gimana? Ayo. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur wasaqafil marfu wal bahril masjur inna adaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi yauma latumus sama'u mawra wa tasilur jibalu sayra fawai'u yauma izil mukadzibin alladzina hum fi haudiyal abun. Oke, bagus sekali. Usianya berapa nih Pak? Hanan baru umur 5 tahun. Coba adiknya mau dicoba, coba dipertolongkan kepada pemirsa di rumah, kepada kakak-kakak di rumah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba mumbassa wa kuntum aswajan salasah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Oke. Lalu adiknya yang kecil mungkin barangkali ini yang kecil umur 3 tahun. Baca surat An-Naba ya. Ayo. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin adi nabain adi alladzi hum fihi mukhtalifun kala saya lamun saya temakala saya lamun. Oke, ini masih kecil-kecil sekali ya Pak, tapi memang otaknya sendiri sudah mampu untuk menghafal ayat yang begitu panjang. Dari yang adik paling kecil usia berapa ini Pak? Masuknya sebelum umur 3 tahun. Oke. Sekarang udah 3 tahun ya. Ya, jadi lumayan cepat karena anak kecil ini hanya cukup didengarkan berulang-ulang kali, insya Allah hafal. Oke. Untuk bacaannya ya seperti ini suara anak kecil.
Jadi jangan harus bagus Betul. karena kan masih Yang kecil, penting cadel. menghafal ya Pak ya, Menghafal yang penting dulu. bisa dulu. Ah. Oke, ini berapa lama nih Pak semuanya belajar ini, berapa lama ketika mereka bisa seperti sekarang ini? Nah, kalau seperti kita katakan buat target kita itu 4 bulan. Jadi level 1 itu 4 bulan hafal juz 30. Level 2 4 bulan hafal juz 29. Seperti itu. Oke. Nah, sekali lagi nih Pak, bagi pemirsa di rumah barangkali yang ingin mengikuti program juga anak-anaknya ingin didaftarkan langsung ke Markas Hanan, bisa langsung Bapak promosikan kembali. Nah, bagi pemirsa yang ingin mendaftar nih, kita bisa lihat tadi penampilan anak-anak Markas Hanan. Alhamdulillah mereka ada yang masuk di umur kurang dari 3 tahun. Alhamdulillah sudah hafal surat An-Naba, An-Nazi'at. Sekarang juga udah hafal surat juz 27 seperti itu. Nah, bisa langsung menghubungi nomor saya di 0857 0620 1238. Saya ulang lagi 0857 0620 1238, atau langsung datang ke Markas Hanan Alun-Alun di Jalan Brikpol Soekarno nomor 1, tepatnya di seberang kantor pos. Oke, Pak, kalau untuk balita sendiri juga anak yang bukan balita lagi, adakah perbedaannya nih Pak cara mengajarnya Pak? Nah, sebenarnya di metode tabarok ini bisa masuk di semua usia seperti kata Dr. Kamil Al-Budi, tinggal bagaimana kita men-settingnya. Nah, ada memang perbedaan cara mengajar anak kecil, anak balita dengan orang dewasa. Kalau anak kecil yang penting hafal dulu, mereka mendengar. Nanti suaranya akan sama dengan suara yang mereka dengar dari suara syekhnya. Seperti saya katakan, kita harus pilih-pilih suara syekh. Tidak semua suara syekh harus didengarkan oleh anak-anak. Pilih yang memang bagus dan cocok buat anak kita. Adapun kalau untuk orang dewasa, yang perlu diajarkan pertama kali adalah tahsin tilawahnya dulu. Diperbaiki dulu tilawahnya, baru boleh menghafal Qur'annya, seperti itu. Oke. Termasuk untuk adik-adik yang masih usia 2 tahun, 3 tahun ini berarti sama untuk ininya pembelajarannya 4 jam ya Pak ya? Ya, belajar anak-anak kita itu selama 4 jam. Kenapa 4 jam itu masa yang ideal? Jadi dari jam 8 sampai jam 12 itu adalah waktu yang cocok buat menghafal. Karena Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi hari. Jadi di waktu pagi hari itulah kita mulai belajar, beraktivitas, bekerja. Insya Allah akan mendapat barokahnya, seperti itu. Oke. Pak, ini kalau saya menanya ke Bapak langsung, kesulitannya apa nih Pak dari Bapak sendiri ketika memang untuk mengajarkan langsung kepada anak-anak yang memang masih berusia sangat kecil sekali? Nah, seperti kita ketahui, anak usia dini ini yang paling mendasar kita kewalahan adalah banyak geraknya. Banyak gerak, aktif. Ada juga anak yang pendiam, nggak ngomong, duduk gitu. Tapi kita nggak tahu ini benar hafal apa tidak. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak kita itu dengan berbagai macam tipe, ada yang aktif, ada yang tidak. Ya, kita tetap harus mengevaluasi cara ngajar kita setiap pekannya, seperti itu. Sampai mana hafal mereka. Jadi pekan ini khusus menambah hafalan mendengar, maka pekan depannya adalah murojaah yang sudah didengar, seperti itu. Karena kalau menghafal tanpa murojaah itu akan hilang sendirinya. Oke. Kalau untuk tenaga pengajarnya sendiri Pak di Markas Hanan itu ada berapa orang nih Pak? Alhamdulillah untuk saat ini tenaga pengajar Markas Hanan di Kosambi ada 3 orang, sedangkan di alun-alun ada 4 orang. Oke, berarti dari 4 orang itu bisa ini ya memegang semua anak-anak ini atau memang dijadwal? Ya, jadi guru kita itu harus mengajar semuanya, masuk ke kelas, tidak ada yang dijadwal, karena beda mengajar menghafal Quran dengan mengajar materi pelajaran yang lain. Berarti dari satu kelas itu mungkin terdiri dari beberapa guru pengajar ya Pak ya. Nah, ini kan sekedar informasi kepada pemirsa di rumah, nanti bagaimana nih cara anak saya diajarkan, berarti pun memang pengajarnya pun ada, bukan hanya 1 orang ya Pak ya berarti. Oke. Nah Pak, ini kan memang untuk segmen terakhir, bisa disampaikan lagi ke masyarakat harapan ke depan nih Pak dari proses pembelajaran metode tabarok ini ke depannya dari Bapak Sunario sendiri selaku direktur juga dari Markas Hanan, apa untuk pemirsa di rumah? Nah, harapan kita sebagai direktur Markas Hanan, yaitu lembaga pertama sekolah tahfidz balita dan anak menggunakan metode tabarok di Karawang, adalah kita ingin metode ini bisa masuk ke lembaga-lembaga usia dini, dimulai dari TK, PAUD, TKK, RA dan semacamnya, karena kita melihat anak-anak yang sudah hafal Al-Quran
sebelum umur 7 tahun atau 8 tahun atau 10 tahun itu sangat bagus ketika mereka menangkap pelajaran di sekolahnya masing-masing. Ini adalah pengalaman atau dari literatur yang saya baca bahwa contohnya seperti Imam Syafi'i, beliau hafal Quran sebelum umur 7 tahun, atau Ibnu Sina, beliau hafal Quran sebelum umur 10 tahun. Kita lihat karya-karya mereka, Masya Allah seperti itu. Jadi harapan kami anak-anak kita ini adalah generasi Quran yang nantinya bisa seperti para ulama terdahulu. Dan alhamdulillah saya melihat program-program Karawang ini sangat bagus. Kemarin baru pelepasan 1.500 hafiz yang disebarluaskan ke 6.000 desa. Itu pun masih kurang, kata Bapak Kesra Pak Matin, tadi saya sudah ngobrol pada beliau. Nah, bagaimana kalau kita bekerja sama, itu Markas Hanan dengan Masjid Tabarok nanti bisa menciptakan 1.000 kakak, yaitu 1.000 hafid seperti itu. Nah, ini sedang kita bicarakan dengan beberapa pejabat setempat. Nanti insya Allah Markas Hanan akan bertemu dengan bagian Kemenak untuk membicarakan program-program Markas Hanan ini, mudah-mudahan bisa masuk di Kota Karawang seperti itu. Oke, nah Pak, sepertinya 1 jam sudah berlalu dan dialog terkini pada hari ini harus berakhir ya Pak ya. Semoga edukasi yang diberikan oleh dari Markas Hanan sendiri bermanfaat, juga sebagai informasi kepada seluruh masyarakat yang memiliki anak-anak di rumah ketika ingin mendaftarkan sekolah tahfidz untuk balita, karena ini pertama ya Pak ya yang ada di Karawang, mungkin bisa langsung mendaftarkan anaknya ke lokasi, juga bisa langsung menghubungi ya ke Bapak Sunaryo secara langsung, atau nanti mungkin ketika ingin menanyakan kepada saya di TV Berita, mungkin saya akan bisa memberikan nomor Pak Sunaryo langsung ya untuk bertanya-tanya mengenai program dan juga cara sekolahnya seperti apa ya. Oke. Ya pemirsa, demikian dialog terkini pada edisi malam ini bersama saya Nadia Kusuma, juga Bapak Sunaryo. Berikut anak-anak dari Markas Hanan, saya Nadia Kusuma di studio TV Berita. Sampai jumpa.